Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengasuh kita Pak Kiai Haji Aryono Sidik. Mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan beliau. Amin. Amin ya Allah. Amin Allah amin. Yang kita hormati Bapak Insinyur Adi Kurnia Komara SP selaku Direktur Daerah Bapaksi Kota Depok. Yang kita hormati Bunda Ririn, Ibu Sekretaris Daerah Ibu Rahmani, teman-teman pengurus yang bergabung pada malam hari ini dalam kegiatan kita yang program Khatmul Quran yang ketiga. Mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi gerak langkah kita, organisasi kita menjadi organisasi yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita mulai acara Khatmul Quran yang ketiga dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah wa bikulli niyatin salihah bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahul azim. Selanjutnya sebelum kita melanjutkan kepada Khatmul Quran, kita dengarkan sambutan dari Bapak Direktur BK Paksi Kota Depok kepada Bapak Insinyur Adi Kurnia Komara MT. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Malam hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan Khatmul Quran yang ketiga. Pengurus daerah BK Paksi Kota Depok yang alhamdulillah sudah dihadiri juga oleh pengasuh kita yang kami cintai bersama Ustadz Haji Aryono Sidik. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan niat kita malam hari ini untuk bersilaturahim, bertolabul ilmi diberkati oleh Allah, mendapat ridho oleh Allah dan dicatat sebagai tabungan amal kebaikan kita untuk akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, memberikan bimbingan kepada kita untuk menuju jalan kebenaran di Islam dan hak. Bapak Ibu, rahimakumullah. Malam hari ini sebagaimana biasa kita giatkan kembali, kita rutinkan untuk bersilaturahim untuk pembinaan pengurus dalam rangka kita menguatkan di tengah pandemi ini, dalam rangka menguatkan silaturahim kita, memupuk semangat agar kita tidak tenggelam dalam kegiatan-kegiatan rutin kita yang sifatnya teknis, dan kita meluangkan waktu setiap 2 minggu sekali untuk mengisi kelas kosong kita, untuk menambah ilmu kita, untuk menambah semangat kita, untuk sebagai bagian dari menguatkan silaturahim dan memotivasi kita agar senantiasa terus bersemangat dalam melakukan dakwah Al-Quran, dakwah Al-Islam,
apapun bentuknya, dan salah satunya melalui organisasi Bekapaksi di Kota Depok ini. Kita rutin selama di akhir tahun ini kita berbagai program sudah kita berusaha kejar. Ada yang berhasil kita lakukan, ada yang luput karena memang kondisinya sangat menyulitkan kita untuk bergerak lebih real lagi di lapangan, keterbatasan ruang gerak kita, dan adanya pandemi ini yang masih belum berakhir. Namun kita tetap berupaya dengan model webinar seperti ini, dengan Zoom ini, kita tetap berusaha untuk berinteraksi dan berbuat agar semangat kita tetap terpupuk, agar ilmu kita tetap bertambah. Dan hikmahnya lagi, dengan adanya model seperti ini, saya yang jauh di sini juga jadi bisa ikut bergabung gitu. Kalau SPO atau pembinaan secara fisik kan susah, saya pulangnya juga. Nah, tapi dengan menggunakan media online seperti ini, dan saya bisa ikut bergabung, dan mudah-mudahan ini bisa tetap, walaupun saya jauh di sini, tapi tetap dekat di hati teman-teman sekalian, dan tetap memberikan semangat buat teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, rahimakumullah, untuk khataman ini mulai sekarang ya, periode ini yang ketiga ini, nanti setelah sambutan saya akan dilanjutkan oleh kultum dari pengurus secara bergiliran. Nanti semua akan dapat giliran. Kemarin seharusnya yang saya jadwalkan Mas Muhadi berhalangan hadir. Terus Pak Mawardi itu saya kontak tadi juga berhalangan hadir. Ya, akhirnya jatuh pilihan nanti ke Bu Ririn nih sebagai wadirnya yang ketiga, yang ketiban sampur untuk memberikan sesi ini. Sesi ini sengaja saya tambahkan, jadi kalau tausiah kan nanti dari secara lebih gamblang, tapi ini adalah melatih untuk bagaimana ketika kita membaca Al-Quran dari juz ke juz, tidak hanya kita membaca saja, tapi kita juga mencoba melihat dari juz yang kita baca itu, ayat-ayat yang terjemahannya mungkin ada yang mengena di hati, atau ada sebuah pengalaman pribadi, atau ada sebuah kesan yang sangat mendalam sehingga akhirnya perlu kita berbagi dengan yang lain. Silakan, ini kesempatannya, nanti silakan perputarannya nanti pada gilirannya. Saya berharap teman-teman sudah siap. Sekarang di level dari BPH di sini berarti tinggal Bu Rahmani, Bu Dede, terus nanti kepala divisinya harus siap untuk melanjutkan giliran kultumnya. Gak usah panjang-panjang, gak usah namanya juga kultum. Yang penting bisa di antara sekian ayat yang dibaca dalam juz itu, ada yang bisa di-sharingkan untuk berbagi hikmah dengan teman-teman yang lain. Di samping untuk melatih juga bagaimana kita bisa menyampaikan kalau baligani walau ayat, gitu. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Mungkin itu dari saya, dan tetap semangat buat yang sudah hadir. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lain akan berusaha bergabung juga, sehingga nanti di akhir acara lebih banyak lagi yang bisa bergabung. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sifat Adi Kurnia Komaha yang selalu motivasi. Terima kasih banyak Pak Adi. Saya juga kalau nggak digedor-gedor mungkin lalai. Terima kasih banyak sehingga acara ini bisa berjalan. Mohon maaf kalau memang belum maksimal ya, Bapak Ibu pengurus. Kita upayakan malam Senin supaya yang hadir lebih banyak, tapi mungkin ya masih tetap ada halangan, jadi belum bisa kita prasangka baik lah. Baik, mudah-mudahan yang ada ini bisa istiqomah. Selanjutnya kita dengan kultum oleh Bunda Ririn. Kepada Bunda Ririn kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Huda
Abi Huda, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah udah ketemu, rasanya kangen banget gitu ya. Iya, Nah, benar. Alhamdulillah. Anak yang salehah. amin. Dan terima kasih Pak Adi sudah menjembatani. Dan memang betul kata Bunda Mila tadi, saya juga ngerasa, saya biasanya ngaji mah ngaji aja gitu, nyelonong aja gitu. Begitu disuruh dibaca gitu ya terjemahannya, ya Allah ya Robi gitu. Biasanya mah kalau ngaji aja gitu. Jadi begitu dapat amanah, iya bener nih. Memang ini Masya Allah luar biasa sekali gitu ya. Jadi ada kesempatan kita untuk pertama mungkin harus dipaksa dulu gitu ya bacanya gitu, nyimaknya gitu. Jadi kita nanti lama-lama terbiasa. Jadi saya terima kasih Pak Adi, terima kasih Bunda Mila dengan programnya. Mudah-mudahan ini juga menjadi jembatan saya untuk belajar banyak gitu dengan teman-teman. Ya, mungkin saya akan berbagi sedikit dengan juz 19 yang sudah saya baca gitu ya. Nah, di juz itu ternyata juz 19 itu ya Allah sangat luar biasa, menarik banget sampai nggak bosan gitu baca terjemahannya. Nah, itu banyak sekali hikmah yang bisa saya petik. Mungkin saya ambil sedikit ya di satu ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yahirru 'alaiha summan wa umyana walladzina yaqulu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Masya Allah dari situ luar biasa ya, dengan arti dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidaklah menghadapi sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Artinya jadi dari beberapa tafsir yang saya baca, Masya Allah sangat luar biasa, bahwa memang dari sebuah ayat ini yang diberikan oleh Allah ini banyak sekali. Jadi tidak semuanya orang-orang itu ketika dinasihati dengan ayat-ayat Allah, dengan dalil-dalil keesaan Allah, mereka itu tidak melalaikannya gitu ya. Dan seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang tuli dan tidak mendengar, buta dan tidak melihat. Nah, tapi sebaliknya hati-hati bagi hati mereka-mereka yang memahami gitu ya, mereka terbuka menerima itu sehingga berdoa dengan tadi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama gitu ya. Surat apa ayat berapa tadi, Bu? Surat Al-Furqan ayat 73 dan 74. Biasanya mungkin kita berdoa, ternyata suratnya ada di sini, Masya Allah, sehingga kita sampai hafal. Surat 25 ayat 74. Ya, surat 25 ayat 74. Nah, Masya Allah ini luar biasa, mudah-mudahan sih dari sini saya bisa mengambil hikmah gitu ya, mungkin kita bisa berbagi dengan kita terus mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, kemudian ayat-ayat yang kita baca ini, maka kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin itu kalau di saya lebih ke sana, sehingga apa yang diajarkan oleh Allah dengan berdoa, ya Allah berikanlah kepada kami, pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami sesuatu yang menenangkan hati kami, menenangkan jiwa kami, dan padanya terdapat kebahagiaan dan ketentraman bagi kami. Sampai nanti di ayat berikutnya di 75 itu insya Allah dengan orang-orang yang seperti ini mendapatkan pahala surga. Nah, mudah-mudahan di keluarga BK Paksi kita ini senantiasa Al-Quran ini menjadi benar-benar menjadi sebuah yang ibroh yang luar biasa, dan kita terus berdoa gitu ya, karena kita adalah gerakan Al-Quran. Mudah-mudahan juga keluarga kita juga, insya Allah keluarga kita juga terjaga dengan Al-Quran itu gitu ya. Jadi
luar biasa gitu di juz 19 ini banyak sekali menceritakan tentang bagaimana kita mengesahkan Allah, bagaimana kecintaan kita kepada Allah gitu ya, dengan orang-orang yang tidak suka gitu. Digambarkan juga dalam juz 19 ini cerita-cerita tentang Nabi Musa, bagaimana luar biasanya perjuangannya Nabi Musa, kemudian Nabi Lut dan Nabi Nuh, ini ada di juz 19. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya, dan kita senantiasa mensyukuri terus gitu ya, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ibda binafsih. Jadi buat saya pribadi juga ini menjadi saya harus memperbaiki diri saya. Jadi di juz 19 itu luar biasa, kita jadi kena gitu ya. Waduh, saya yang setiap kali membaca tapi mungkin kurang memahami karena mungkin tafsirnya kita tidak baca dari mulai awal juz sampai dengan akhir juz. Masya Allah, luar biasa. Nah, mungkin itu sedikit Pak Adi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan doa yang ini gitu ya, di dalam surat Al-Furqan ayat 74 ini terus menjadikan pegangan kita dan keluarga kita, sehingga nanti kita dipertemukan di surganya Allah bersama keluarga kita, dan tentunya insya Allah mudah-mudahan dengan keluarga BK Paksi. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya bagikan Pak Adi di juz 19. Kunci kuncinya sangat luar biasa, mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kita. Insya Allah nanti kalau itu mau Ustaz Huda yang lebih lebih ini ya, saya mah timbang bacain, dan terjemahannya mudah-mudahan menjadi kekuatan buat kita. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Yai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ririn, paparan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, kita memulai. Selanjutnya kita akan memulai membaca juz Ammah, dimulai dari surah At-Takatsur. Ini kita mulai dari surah At-Takatsur. Mungkin untuk yang surah At-Takatsur kita semuanya mohon berkahnya, minta Pak Yai untuk memulai membaca surah At-Takatsur, kemudian At-Takatsur ya, At-Takatsur surat berapa? At-Takatsur. Maaf sebentar ya, saya kan dulu ada tamu sebentar. Ya. Iya. Langsung aja mulai di situ aja, saya nanti menyampaikan ulasannya. Baik Yai. Baik, Pak Ibu, ini kan ada 13 surat, berarti kita ada berapa orang nih Pak Adi? 7 orang Pak Adi ya? 7 doang ya. Gak apa-apa gantian pikirannya Bu. Langsung ngurut aja kali dari situ. Kebagiannya mungkin ada yang 2 surat begitu Pak Adi ya? Iya nggak apa-apa, Bu Mila yang ngatur. Silakan. Baik, tadi ada Bu Setiawati ya, Bu Zulfa, Bu Rahmani ya? Bu Irawati, Bu Ira, Bu Setiawati. Bu Setiawati. Ini Bu Setiawati ini belum ini nih. Belum ada suaranya. Menampakkan suara. Ya, baik, kita mulai ya. Atau Pak Adi yang mengawali surah At-Takatsur, Pak Adi nanti. Boleh, siap. Lanjut, Bunda Ririn, kemudian dan yang lainnya. Yang ngatur ya. Silakan Pak Adi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha
innaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Iya, Sadaqallah. silakan Bunda Rin berlanjut. Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, Bu Rahmani, silakan Bu. Surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka ma hutamah. Narullahi muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Sadaqallahul azim. Bu Zulfa, silahkan lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Ya, Bu Ira, silakan Bu Ira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Ya, Bu Wajah Setiawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Astagfirullahaladzim. Kembali ke Pak Adi ya, berarti Al-Kafir. Ya, silakan Pak Adi Al-Kafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Kita sama-sama senandung Al-Quran aja Pak Adi ya. Ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah membacakan
beberapa surat untuk menandai bahwa khatmul Quran yang ketiga sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah terima bacaan kita menjadi ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah maafkan segala kekurangan kesalahan bacaan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sampailah kita kepada tausiah yang akan disampaikan oleh pengasuh kita dengan tema 6 keutamaan bagi pembaca Al-Quran. Kita simak, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semakin rajin untuk membaca, mempelajari Al-Quranul Karim. Amin. Kepada Bapak Kiai Haji Uda Nur Siddiq kami persilahkan. Oleh taqabbal masykuran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahturun. Warga besar PK Paksi Kota Depok dimanapun berada, wabil khusus Pak Adi, Bu Ririn, Bu Amila, dan seluruhnya para peserta acara pada malam hari ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan sisa umur pada kita. Dalam kondisi iman dan Islam, sehingga Allah ringankan langkah kaki kita untuk menikmati hidangan indahnya bersama Al-Quran. PK Paksi harus lembaga yang senantiasa mengajak untuk mencintai Al-Quran. Oleh karena itu, sebelum kita memberikan pelayanan di bidang pendidikan Al-Quran, tentunya sebagai keluarga besar PK Paksi harus mengetahui terlebih dahulu. Al-Quran dijadikan sebuah sumber utama dalam kehidupan kita. Salah satu daripada rukun iman adalah mencintai kitab suci. Tatkala seseorang hamba Allah, keluarga besar, pengurus harian PK Paksi sudah mencintai Al-Quran, berarti mencintai Allah. Karena itu kitab sucinya. Tidak akan bisa memberikan makna dirasakan kepada masyarakat kalau kita bicara Al-Quran, manakala kita belum paham Al-Quran. Jamaah sekalian, saudara-saudaraku, keluarga besar PK Paksi yang api sayangi dan cintai karena Allah, agar Al-Quran itu memberikan asar, memberikan energi ruh, maka harus ada aturannya.
Karena Al-Quran itu kitab suci, maka harus kita sucikan. Kita dulu suci jasmani maupun rohani. Tidak akan menyentuh Al-Quran dalam kalbu kita, dalam pemahaman dan amaliyah, kalau kita tidak persiapkan. Pertama, niat. Niat bahwa Al-Quran itu kitab suci. Dan wajib kita baca. Apalagi jadi seorang pengajar, seorang pendidik, seorang pengurus, harus membaca dulu. Baru kita sampaikan. Sehingga ada ruh. Dengan berwudu, kemudian niatnya karena lillah, karena Allah, bukan karena siapa dan siapa. Berwudu, pakaian yang baik, memegangnya dengan cara yang baik, itu berpengaruh. Karena itu kitab suci, maka harus ditempatkan, dipegang, dibaca, ditaruh di tempat yang suci. Dibaca dan hati yang suci, fisik yang suci. Ini bukan puisi, bukan lagu-lagu, ini wahyu Allah. Betapa banyak orang yang hafal Al-Quran. Orang yang sering baca Al-Quran kok hampa. Justru perilakunya tidak sesuai dengan Quran. Kenapa? Adabnya belum dilakukan. Maka salah satu pesantren yang benar-benar mengkondisikan adab menghormati Al-Quran adalah Sulamaniyah. Tempatnya saja naruh Al-Quran harus di bawah pusat. Tatkala duduk, berdiri juga begitu. Cara megangnya, cara menaruhnya, mau berdiri pun Al-Quran di atas dulu, begini. Kalau kita mau berdiri, dulu, baru kita berdiri. Luar biasa. Nggak boleh di bawah pusat. Dicium, dipegang. Ini wahyu Allah. Nah, persiapan untuk membaca Al-Quran itu menuju khusyuk. Kalau sudah siap membaca Al-Quran dan persiapan tadi, berarti ada ruh di situ. Menjaga wudhu, kemudian tidak boleh kata-kata yang tidak sebelumnya, terjaga kata-katanya, baru. Betapa indahnya Al-Quran itu. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, nawiru buyutakum qiraatul Quran wassalah. Hiasilah, cahayailah rumah tanggamu, tempat tinggalmu, organisasimu dengan Al-Quran. Dengan salat. Subhanallah. BK Paksi tidak berlepas dari Al-Quran. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun. Minimal ada 6 keistimewaan yang harus dimiliki atau yang dimiliki oleh orang pembaca Al-Quran. Karena Al-Quran wahyu Allah, kitab Allah, yang kita yang maha suci, yang menciptakannya maha suci, terjaga kesuciannya, maka bagi yang membacanya, minimal akan mendapatkan 6 kemuliaan. Al-Quran adalah sumber utama umat Islam yang menjadi pedoman kehidupan. Selain menjadi sumber utama, juga sebagai sumber rujukan orang Islam. Al-Quran juga memiliki keistimewaan tersendiri bagi pembacanya dan tidak dimiliki oleh kitab-kitab lainnya. Kenapa? Karena kitab-kitab yang lain itu yang menciptakan manusia, bukan Allah. Kalau Al-Quran yang menciptakan Allah, yang maha suci, terjaga kesuciannya, maka bagi yang membacanya,
mendapatkan kemuliaan. Maka harus ada aturan, adab, etika, akhlak, menyentuh, menaruhkan, membuka, membaca Al-Quran. Bukan sembarangan. Kalau sesuatu itu ditempatkan yang mulia, maka akan memberikan karomah kepada kita. Sahabatku, para pengurus PK Faksi, apa saja keutamaan kemuliaan Al-Quran itu? Pertama, bagi yang membacanya, bagi yang mendengarkannya mendapatkan rahmat Allah. Maka tatkala dibacaan Al-Quran, adalah diam, dengarkan agar Allah berikan rahmat. Ini kadang-kadang sekarang ini banyak orang yang baca Al-Quran, ada yang ngobrol, ada Al-Quran sambil main-main. Sementara perintah Allah, apabila dibacaan Al-Quran, hendaklah dengar dan diam. Yakini ini wahyu Allah. Situlah Allah memberikan energi, petunjuk, dan sifat obat. Lagi, yang pertama, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang membaca Al-Quran adalah menjadikan pembacanya sebagai orang yang paling istimewa. Tidak sembarangan itu. Orang yang istimewa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, katakan, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik di antara kita sebagai manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Itu gak sembarang orang. Orang pilihan yang Allah sucikan. Terbebas dari gangguan setan. Kalau orang ada gangguan setan di dalam dirinya, megang Quran pun berat. Megang, membuka, menyentuhnya, baru buka udah ngantuk. Tapi bagi hamba Allah yang lurus niatnya, benar caranya, di situ akan berikan keistimewaan. Bagi orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, agar Al-Quran itu bisa menjadikan energi kehidupan, maka harus sungguh-sungguh. Ini Al-Quran. Ini kitab suci, bukan barang cetakan. Kemudian setelah dibaca, diresapi, dihayati dengan tartil. Kemudian diamalkan. Baru kita sebarkan, kita sampaikan. Balighu anni walau ayah. Walaupun satu ayat. Semakin kita mengajar, belajar, mengajar, lama-lama akan biasa. Orang bisa karena biasa. Lancar kaji karena diulang. Terus diulang. Tidak ada sesuatu bacaan yang diulang-ulang tidak membosankan. Yaitu Al-Quran. Kita baca buku apa saja, komik apapun akan bosan. Tapi Al-Quran baca, semakin energi, semakin baca, semakin kekuatan. Kenapa? Kitab suci. Yang kedua, bagi yang membacanya, Allah akan melipat gandakan pahala pembacanya. Dalam sebuah hadis, Imam Tirmidzi, sebuah hadis menyatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran, maka setiap huruf yang dibacanya akan menjadi kebaikan. Dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Setiap huruf mendapatkan kebaikan-kebaikan
Dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan luar biasa. Pahalanya luar biasa. Membaca Al-Quran. Dan orang yang benar-benar baca Al-Quran, maka tidak akan mudah diganggu oleh makhluk-makhluk Allah. Kenapa? Karena ini kitab suci. Setan akan terbirit-birit tatkala seseorang dalam jiwa raganya ada Al-Quran. Di rumahnya, di kamar ini, di kamar itu, di ruang tamu, luar biasa, di meja belajar, di kamar tidur, bacakan Al-Quran. Di samping dapat pahala, sekaligus itu adalah untuk penangkal dari makhluk-makhluk Allah yang jahat. Yang ketiga, bagi orang yang membaca Al-Quran, nanti akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Hadis yang didapat oleh Imam Muslim menegaskan, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada ahlinya. Benar, hadis Imam Muslim. Sahabatku, nanti di akhirat suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, sapam kita, semua tidak akan bisa menolong kita. Tetapi Allah akan tolong melalui Al-Quran yang kita baca setiap hari, walaupun satu ayat. Luar biasa. Nanti akan berikan syafaat si fulan yang sebelum di akhirat saat di hidupnya senantiasa gemar membaca Al-Quran. Apalagi pengurus BK Paksi begitu memasyarakatkan Al-Quran, dibaca oleh si A, si B, dibaca terus, karena kita berikan arahan, bimbingan, binaan, pahalanya mengalir terus sampai yaumul qiyamah. Oleh karena itu, bersyukurlah antum semua dipilih oleh Allah untuk hadir di BK Paksi karena Allah sayang. Hai Mila, hai Hadi, hai Ririn, semuanya. Aku sayang padamu. Maka aku tempatkan engkau berkiprah di surga dunia, surga akhirat melalui BK Paksi. Luar biasa. Ikhwafillah. Yang keempat, bagi yang membaca Al-Quran dapat menenteramkan hati yang sedang gundah gulana. Subhanallah. Orang yang selalu membaca Al-Quran, maka hatinya akan tenang dan tentram. Sebagaimana dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Surah 13 ayat 28. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati yang mereka menjadi tentram dan mengingat Allah. Subhanallah. Al-Quran adalah wahyu Allah. Sedang ada masalah apa saja, dan apapun, baca Al-Quran. Tapi ingat, sucikan badan, sucikan jiwa yang lurus, ingatkan Allah, yakin ini wahyu Allah. Karena kita nggak yakin. Makanya Al-Quran itu tempat-tempat yang benar terhormat. Al-Quran itu jangan dicampur dengan kitab-kitab yang lain. Paling tinggi, terhormat. Situ akan memberikan ketenangan. Sedang ada gundah gulana, ada yang marah, ada ini. Al-Quran, baca Al-Quran. Subhanallah. Ingat, Umar bin Khattab saat itu
seorang pembunuh manusia. Akal luar biasa. Tapi tatkala Allah hadirkan keluarganya membaca Al-Quran, sudah ada kekuatan energi. Yang marah jadi lemah. Energi kekuatan, ketenangan. Subhanallah. Yang sedang stres, sedang depresi, Al-Quran. Dan Al-Quran juga sebagai obat untuk ruqyah. Subhanallah. Yang kelima, saudara sekalian, para pengurus, sahabat-sahabat billah, bagi orang yang membaca Al-Quran dapat menyembuhkan penyakit. Banyak ayat yang menjelaskan Al-Quran syifa, obat bagi orang-orang yang yakin, orang-orang mukmin yang yakin. Betapa penyakit yang ada di dalam kehidupan ini, dokter angkat tangan. Begitu Al-Quran dibaca, yakin, ya Allah, tunjukkan janjimu, ya Allah. Perlihatkan kekuatanmu dengan janjimu, ya Allah. Akan syifa. Maka tatkala dibaca, luar biasa. Maka terapi-terapi kami di rumah sakit, bagi pasien-pasien yang bermasalah, baca Al-Quran. Tapi niatnya, ya Allah, jadikan ayat yang hamba baca ini sebagai obat, sebagai petunjuk, ya Allah. Yang mustahil bagi manusia, dan mustahil bagi Allah. Ada sahabat kami di Adikro, jadi ada pakai rumah tangga, bagian sopir, sudah 2 tahun sakit luar biasa, dipolis dokter, di rumah sakit PON, tenggorokannya sudah nggak bisa bicara. Saat itu dia bersedekah, semua pakainya diambil dengan satu potong, uang yang ada semua berikan fakir miskin, dan kemudian mengambil Al-Quran, dia paksa, Allah, sampai itu tenggorokannya kurang untuk lantar, akhirnya disitulah baca Al-Fatihah. Setelah bisa baca, dia baca 3 juz. Apa yang terjadi? Penyakitnya atas izin Allah dan baca Al-Quran itu Allah sembuhkan. Sudah 2 tahun nggak bisa duduk, nggak bisa berbaring. Setiap ada pengumuman meninggal. Sekarang sehat, masih bisa aktivitas lagi. Subhanallah. Al-Quran, obat syifa. Orang-orang dulu itu kalau ada yang sakit, meriang dan sebagainya, datang suan Pak Kiai, para alim, bawa air, doain, baca Al-Fatihah, baca Bismillah saja, minum. Alhamdulillah. Kenapa? Yakin. Dan Al-Quran itu sebagai obat. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Mas'ud, hendaknya kalian menggunakan 2 obat untuk segala penyakit, yaitu madu dan ayat Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Mas'ud. Yang keenam, bagi yang membaca Al-Quran, bagi membaca Al-Quran, kedua orang tua pembaca Al-Quran tersebut akan mendapatkan kemuliaan dan diberi rahmat oleh Allah. Dari Abu Daud menyatakan, siapa yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengamalkan isinya, maka akan dianugerahkan bapak dan ibunya mahkota di hari kiamat. Cahayanya lebih baik dibandingkan dengan cahaya-cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Hadis Abu Daud. Oleh karena itu, mari sahabatku, anak-anakku semuanya yang tergabung di PK Paksi, bersyukurlah kepada Allah bahwa antum semuanya, kita semua disayang Allah. Hamba-hamba pilihan. Sudah Allah catat, malaikat catat calon penghuni surga. Luar biasa.
orang yang terpilih duduk di BK Paksi. Oleh karena itu, jangan dikhianati. Allah sayang. Allah sayang. Jangan kecewakan. Mari berpacu. Wastabiqul khairat. Bersatu untuk memasyarakatkan Al-Quran. Mendengungkan Al-Quran. Melalui pautnya TPQ, TPA, dan semuanya. Segala jalur lini. Anak-anak, remaja, orang tua, apalagi juga ada keluarga sakinah. Nah, salah satu ciri keluarga sakinah adalah suami istri yang mencintai Al-Quran. Makanya sebelum cari jodoh itu ada dites. Calon suaminya baca Quran, istri baca Quran. Kenapa? Dengan Quran itu akan menjadikan sumber energi, petunjuk, jalan keluar kesulitan, dan sekaligus menjadi kekuatan obat dari segala penyakit. Subhanallah. Ini saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan subhanallah tadi mendengarkan untian juga dari istri tercinta Direktur Daerah tentang rangkuman ayat Al-Quran. Ada doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Luar biasa. Kita berdoa semoga Allah memberikan pasangan di antara kita, suami istri, yang mencintai Al-Quran. Tidak akan terjadi suami istri penyejuk hati, boleh berlarat dan duka. Setelah anak-anak Tuhan yang taat, penyejuk hati, manakala tidak mencintai Al-Quran. Oleh karena itu, warga sakinah adalah keluarga yang mencintai Al-Quran, bersama Al-Quran. Mudah-mudahan dalam waktu singkat, nanti kita upayakan yakin menjadi sebuah keluarga, masyarakat Kota Depok khususnya, dengan mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan juga Mbak Ririn, jauh di mata, dekat di hati. Sabar. Sabar. Bersama suami dalam tugas sebentar di dunia, tapi di akhirat nanti panjang. Semoga dibersamakan di akhirat kelak dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Selamat berkarya. Selamat mengoptimalkan kebersamaan, membangun BK Paksi agar dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa apa yang telah kita simak sama-sama malam ini. Ini rasanya menjadi vitamin, multivitamin. Kita berada di BK Paksi yang mungkin kadang-kadang suka semangatnya kendor gitu ya Bu Kendor. Dewi. Saya pribadi ini menjadi Masya Allah semangat yang luar biasa bahwa keberadaan kita di BK Paksi semata-mata kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran karena pergerakan kita pada dasarnya adalah dasarnya dengan niat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan 6 hal yang telah disampaikan oleh Pak Yai tadi, mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya lewat organisasi BK Paksi yang kita jalani sama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan, Allah lipat gandakan kebaikan. Al-Quran menjadi syafaat kita di yaumil kiamah nanti. Hati kita menjadi semuanya karena kita bergerak di Al-Quran. Segala sakit, segala gundah gulana menjadi hilang dengan keutamaan Al-Quran. Dan mudah-mudahan anak-anak kita kemudian menjadi penolong-penolong kita di yaumil kiamah. Ya, dengan
dan anak-anak didik kita semuanya, santri-santri mereka faksi, mereka menjadi anak yang soleh-soleha yang akan memberikan kemuliaan kepada kedua orang tuanya lewat Al-Quranul Karim. Dan Amin ya Allah ya guru-gurunya. Rabbal Alamin. Dan guru-gurunya juga mudah-mudahan semuanya Iya. kita Allah muliakan dengan Al-Quranul Karim. Amin ya Allah ya Rabbal Ya Alamin. Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yai ilmunya malam hari ini. Dan tentu kita minta doanya nih. Kita minta doanya mohon Pak Yai menutup acara Khatmul Quran kita ini dengan panjatan doa. Mudah-mudahan segala doa Allah ijabah. Pak Yai mohon kami persilakan untuk memimpin doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Ghafur ya Tawwab ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Hayyu ya Qayyum. La ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum. La ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum. La ilaha illa anta. Ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalal wal Ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya hadi ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallahu ni'mal wakil. Ni'mal maula ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, Engkau Maha melihat, Engkau Maha menatap, Engkau Maha mencatat. Hamba mohon perlindungan-Mu ya Allah. Jadikanlah BK Paksi ini sebagai kendaraan kami menuju surga-Mu ya Allah. Kendaraan kami menuju surga-Mu ya Allah. Jadi kendaraan kami menuju surga-Mu ya Allah. Luruskan niat kami ya Allah. Persatukanlah hati kami. Besarkan BK Paksi karena Engkau ya Allah. Ya Allah, jika ada yang sedang sakit, anggota kami, warga kami, seluruh putra-putri, para santri, anak-anak kami semua yang sedang sakit, Engkau angkat penyakit, Engkau sehatkan ya Allah. Semua guru-guru, semua pengurusnya ya Allah. Beri kekuatan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jauhkan gangguan-gangguan makhluk-Mu ya Allah. Kedamaian ketenangan bangsa dan negara kami di gangguan-gangguan makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Ghafur ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana wa ya nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Kiai, mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur, penuh berkah dunia wal akhirah. Atas nama pembawa acara, saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak Pak Adi, Bunda Ririn, teman-teman semuanya, pengurus BK Paksi. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Batin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jamila. Sama Terima kasih Pak Yai. Ya.